Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau rekam video ini untuk saya upload ke YouTube. Gimana caranya ya? Oh, nggak ada record. Oh, itu udah record, Bu. Udah record ya? Iya. Biasanya dari admin biasanya. Dari admin ya. Tapi saya belum pernah dapat ininya, hasil rekamannya. Mau saya upload ke channel YouTube saya. Biar manfaatnya ke masyarakat luas gitu ya. Adminnya siapa ya? UAI ya? Adminnya Pak Eri kayaknya. Pak Eri. Bukan saya, Bu. Oh, bukan. Ada yang mau jeplak aja, Bu. Dari UAI. Halo, Mas. Bisa Ya. terusin ke admin, Pak Eri. Aduh, saya nggak bisa rekam nih. Biasanya ini sih, Bu, minta ke PDKSI, Bu. Minta ke PDKSI rekamannya ya. Iya, Bu. Coba nanti saya usahain ya. Oke. Di mana artinya Suaranya hilang. Ngelek. Nah, Bu Liza. Hostnya Melani tuh tadi tuh. Ganti tuh. Ayo Melani, coba mulai kuliahan. halo, tes. Ya, Bu. Ya baik, tadi lost sinyal sebentar. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita serta puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini meridhoi kita untuk berjumpa lagi di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual 2 di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak dan adabnya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa HKI 2 setelah sebelumnya berhalangan untuk berjumpa via Zoom, gitu ya.
Jadi kita bertemunya di forum diskusi dan itu belum saya periksa. Insya Allah habis ini saya periksa. Kita sekarang akan masuk kepada desain industri. Setelah sebelumnya pada file di e-learning itu sudah saya upload yang membahas tentang sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi sudah lengkap sekali di situ. Ada beberapa kali perubahan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual. Ya, jadi tolong dipelajari. Juga sudah saya cantumkan undang-undang terbaru dari HKI. Saya share screen dulu. Ya. Kita masuk ke desain industri. Apa itu desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi, hasil kreativitas dari olah pikir manusia, ya, kreasi. Tentang bentuk, konfigurasi. Bisa bentuk, bisa konfigurasi, atau komposisi warna atau garis. Bukan bentuk dan konfigurasi, tapi komposisi warna atau garis. Nanti saya kasih contohnya. Biasanya kalau begini, nanti tidak paham gitu ya, seperti apa komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi dan 2 dimensi ya, atau 2 dimensi. Jadi bisa produknya itu 3 dimensi, bisa 2 dimensi. Nanti ada contohnya. Yang memberikan kesan estetis. Jadi harus ada kesan estetika, keindahan. Nah, ini kesan estetis ini sangat subjektif ya. Subjektivitas kesan estetika ini betul-betul menurut penilaian dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Subdirektorat Jenderal Desain Industri. Jadi ini betul-betul menurut penilaian Dirjen Haki, gitu ya, estetis. Dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri Maaf, ini ada yang menunggu di waiting list, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih. Nah, jadi desain industri ini dia harus dituangkan ke dalam sebuah produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Artinya apa? Harus produk, barang. Harus ada barangnya, harus ada produknya. Komoditas industri atau kerajinan tangan. Jadi begini, HKI ini kan dibagi 2. Yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Selain hak cipta, semua HKI adalah termasuk hak kekayaan industri. Desain industri ini adalah sebuah kekayaan intelektual manusia. Yang harus bisa, syaratnya itu harus bisa dituangkan dalam bidang industri. Kalau bahasa kita laku dijual. Itu aja sebetulnya, laku dijual. Kalau bahasa undang-undang dapat dituangkan dalam bidang industri. Itu ya, nah itu keep in mind. Kemudian apakah yang dimaksud dengan hak desain industri? Nah ini undang-undangnya nomor 31 tahun 2000, kita biasa nyebutnya undang UUDI. Hak desain industri itu hak eksklusif dari negara kepada pendesain. Nah, berarti subjek hukumnya adalah pendesain, desainernya. Atas hasil kreasinya. Atas hasilnya, bukan idenya. HKI tidak melindungi ide.
HKI melindungi hasil karya cipta. Pencipta, pendesain, penemu. Penemu kalau untuk paten. Itu udah belajar di HKI 1. Pendesain ini juga termasuk kepada penerima hak. Hasil kreasinya berarti harus dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak bisa hanya berupa ide, gitu ya. Untuk selama waktu tertentu, ada kadaluarsanya ini haknya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya ya, kapan jangka waktu perlindungan untuk desain industri. Bisa diperpanjang tidak? Kalaupun misalnya tidak bisa diperpanjang atau bisa diperpanjang lagi tidak? Setiap HKI beda-beda jangka waktu perlindungan hukumnya. Kalau tidak bisa diperpanjang lagi, lalu apa yang terjadi terhadap hak desain industri ketika jangka waktu perlindungan hukumnya habis? Nah, itu nanti kita bahas tersendiri. Untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi hak kekayaan intelektual ini sama seperti hak cipta ya, kalau dalam hal memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Kalau hak cipta, contoh misalnya Andrea Hirata sebagai penulis, pencipta ya, pencipta novel Laskar Pelangi, dia punya hak untuk mengcopy. Copyright itu hak untuk mengcopy, hak untuk memperbanyak hasil ciptaannya. Hasil, bukan ide. Tetapi apabila pencipta tidak sanggup untuk memperbanyak hasil karyanya, dia bisa mengalihkan kepada pihak lain untuk memperbanyak. Berarti ke penerbit. Sama, desain industri juga begitu. Pendesain punya hak eksklusif, hanya pendesainnya saja yang punya hak untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak memperbanyak desainnya itu. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada yang dimaksud dengan hak prioritas. Seluruh hak kekayaan intelektual ini nanti bisa dibaca di e-learning ya. Nanti saya upload, belum saya upload ini. Nanti di-upload di e-learning bisa dibaca sendiri. Saya hanya merangkum apa yang dimaksud dengan hak prioritas. Jadi hak prioritas ini awalnya begini. Hak kekayaan intelektual apapun bentuknya, mau itu hak cipta ataupun hak kekayaan industri, dia berlakunya worldwide. Seluruh negara anggota WIPO. WIPO itu World Intellectual Property Organization. WIPO ini berada di bawah WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Sedunia. Ini sebetulnya sudah dibahas ya di HKI 1 bagaimana sejarah terbentuknya HKI dunia. Kalau yang saya upload di e-learning itu sejarah perkembangan HKI Indonesia. Nah, di HKI 1 sejarah perkembangan, sejarah terbentuknya HKI sedunia. Ya, coba untuk merimain kembali, barangkali, oh ada yang belum di-admit. Barangkali siapa yang hadir di sini? Aleta ada? Aleta? Ada ya? Aleta dari HKI 1 itu kan sudah dijelaskan bagaimana sejarah perkembangan HKI di dunia ya. Jadi bagaimana sampai muncul hak kekayaan intelektual itu di negara-negara, cuma Indonesia aja yang punya HKI. Seluruh negara anggota WIPO punya. Nah itu sejarahnya seperti apa? Singkat aja. Dibaca apa HKI satunya, catatannya? Ini berdasarkan dari yang saya pelajari, mohon maaf kalau ada yang keliru. Jadi negara-negara diawali dari Konvensi Paris
dan juga mohon maaf sebentar. Yang pertama itu dari World Intellectual Property Organization atau WIPO, lalu kaitannya dengan Konvensi Internasional Indikasi Geografis, di mana dari Konvensi Internasional Indikasi Geografis tersebut masuk lagi ke aturan-aturannya, diantaranya Konvensi Paris, TRIPS Agreement, Perjanjian Madrid 1891, dan Durban Agreement 1958. Untuk Indonesia sendiri itu dimasukkan dalam pasal 10. Lalu Putus-putus ya. Catatan itu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Aleta. Jadi saya refresh lagi ya. Jadi sejarah. Jadi begini aja. Secara dimulai dari WTO. WTO juga ada sejarahnya. Itu di mana negara-negara dunia ini kan kitab undang-undang hukum dagangnya beda-beda. Indonesia punya KUHD sendiri, Singapura punya sendiri, Inggris punya sendiri gitu ya. Nah, ketika mereka bertransaksi dagang antar negara, mereka kesulitan untuk membuat peraturan-peraturan perdagangan lintas batas negara. Ya sebab berbeda-beda kitab undang-undang hukum dagangnya. Terbentur permasalahan mata uang apa yang dipakai kalau dalam perdagangan lintas batas negara. Saya mau tanya dulu, ini kelasnya sudah ambil hukum dagang internasional belum? Adik, ya. Udah belum? Ada yang udah, ada yang belum, Bu. Wah, ada yang udah. Ya. Udah. Perdagangan Oke, internasional dengan Mas. Kalau yang sudah berarti mereview ya. Nah, ketika negara-negara merasa kesulitan, ya contoh misalnya menetapkan mata uang apa yang dipakai dalam perdagangan internasional lintas batas negara. Kalau Indonesia melakukan transaksi dagang dengan Amerika, mata uang dipakai apa? Rupiah atau dolar? Nah, ini kan masing-masing negara bersikukuh pakai mata uang masing-masing. Nggak ketemu ya jalan keluarnya. Belum lagi menentukan metode pembayarannya seperti apa. Ini jadi permasalahan lagi. Yang ketiga, sarana angkutannya seperti apa. Sarana angkutan lintas batas negara itu, wewenang siapa yang menentukan, wewenang eksportir atau importir. Nah, ini jadi masalah lagi. Gitu ya. Kemudian jadi masalah lagi kalau terjadi sengketa, itu diselesaikannya di pengadilan mana? Apakah di pengadilan di mana eksportir bertempat kedudukan hukum, atau di pengadilan di negara di mana importir bertempat kedudukan hukum. Nah, ini kan berbeda wilayah jurisdiksi. Kalau terjadi sengketa, memasukkan perkaranya kemana? Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Yang saya sebutkan tadi cuma sebagian. Sebetulnya banyak sekali permasalahannya. Ketika permasalahan ini sudah tidak terbendung lagi, negara-negara kemudian bersepakat untuk duduk bersama. Ini tidak bisa seperti ini. Ini semua negara berkepentingan untuk melakukan perdagangan lintas batas negara. Duduk bersama, disepakati bahwa sudah perlu adanya sebuah organisasi internasional khusus di bidang perdagangan yang khusus menangani permasalahan-permasalahan dalam hal transaksi dagang antar negara. Maka terbentuklah WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan sedunia. Apakah selesai masalahnya? Ya. Tapi muncul masalah baru. Gitu. Sebetulnya terbentuknya WTO juga bukannya kemudian tidak ada masalah lagi, masalah tetap ada. Meskipun aturan-aturan perdagangan internasional itu negara-negara sendiri yang membuat dalam GATT ya, General Agreement on Trade and Tariff, toh ada juga negara yang melanggar apa yang sudah dia sepakati gitu. Nah, inilah
Makanya ada sidang WTO kalau ada antar negara bersengketa dagang, gitu ya, melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional. Nah, di antara sekian banyak sengketa yang masuk ke WTO, hampir lebih dari separuh itu permasalahannya di bidang HKI, hak kekayaan intelektual. Sebegitu banyaknya sengketa antar negara dalam bidang HKI sampai negara-negara anggota WTO merasa perlu untuk membuat organisasi internasional di bidang intellectual property khusus. Maka terbentuklah WIPO. Nah, maka seluruh anggota WTO wajib menjadi anggota WIPO. Itu sejarahnya ya. Nah, WIPO... Izin, masih ada yang menunggu di waiting list, Bu. Oh ya. Sebentar. Ya, WIPO membentuk peraturan lagi khusus di bidang hak kekayaan intelektual. Jadi semenjak ada WIPO, WTO tidak lagi menerima penyelesaian sengketa dagang internasional dalam bidang HKI. Itu udah jadi ranahnya WIPO. Nah, WIPO kemudian membuat TRIPS seperti yang dikatakan sama Aleta tadi ya, sebagian saya dengar juga. Trade Related Intellectual Property Rights. TRIPS. Nah, TRIPS inilah kemudian diratifikasi oleh seluruh negara anggota WIPO, termasuk Indonesia. Jadi sejarah singkatnya begitu, sebetulnya panjang. Ya, sebetulnya panjang. Yang panjang itu yang sudah diterima oleh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah hukum perdagangan internasional. Jadi sejarah singkatnya begitu. Nah, kenapa saya jelaskan? Karena hak prioritas, karena ini sangat berkaitan dengan hak prioritas. Di sini kita lihat ada TRIPS, ada Paris Convention. Paris Convention ini cikal bakalnya TRIPS. Jadi ada Paris Convention dan ada Bern Convention. Nah, ini cikal bakal TRIPS. TRIPS inilah yang diratifikasi oleh seluruh negara anggota WIPO. Maka, kenapa ini harus dijelaskan? Ya, seperti yang di awal tadi, bahwa HKI itu berlaku worldwide. Contoh ya, kalau misalnya Mas Ade Nugroho itu mendaftarkan merek, itu di HKI 1, tapi sedikit saya singgung dua minggu yang lalu. Mendaftarkan merek. Nah, pendaftaran merek ini akan di tracing dulu sama Dirjen HKI. Apakah sudah pernah ada yang juga mengajukan merek tersebut di negara-negara lain. Jadi tracingnya worldwide, bukan hanya Indonesia. Maka tidak bisa misalnya Mas Ade Nugroho itu mendaftarkan merek Balenciaga deh, gitu ya. Mendaftarkan merek itu. Karena di Indonesia belum ada. Memang di Indonesia tidak boleh ada sebab di negara lain sudah terdaftar mereknya. Nah, maka membuat merek ini sebetulnya mudah ya. Cuma ya sulit, mudah tapi perlu ketelitian yang lebih. Gitu. Lalu bagaimana caranya kita tracing merek yang sudah ada atau belum? Nah, tracingnya itu bisa tracing sendiri melalui websitenya DJIP, pakai bahasa Inggris dia ya, websitenya Direktorat Jenderal Intellectual Property.go.id. Cek di situ mereknya. Kita ketik aja merek yang mau kita daftarkan apa, gitu ya. Misalnya merek, saya mau daftar merek Gucci. Nanti akan muncul tuh, oh sudah ada pemegang merek Gucci dengan nomor sekian, sertifikat dengan nomor sertifikat sekian, pendaftarannya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, lengkap. Berarti apa? Kita tidak boleh lagi mendaftarkan merek Gucci. Maka
kalau saya memberikan saran ya untuk saya sering ngasih pelatihan ya di UMKM itu ketika mereka membuat merek, kalau kesulitan membuat merek pakai aja nama sendiri gitu. Contohnya ada sekelompok usaha, misalnya di sebuah desa itu ada kelompok usaha membuat keripik singkong. Mayoritas desa itu bikin usaha keripik singkong. Mereknya apa ya Bu Nizla? Gitu biar nggak ditolak sama HKI. Bikin aja merek yang khas di desa itu apa? Pakai nama misalnya keripik singkong Talaga Sari. Gitu. Itu hampir bisa dipastikan 0% ada yang pernah mendaftarkan merek itu. Itu paling mudahnya begitu. Gitu ya, sekaligus menunjukkan bahwa Desa Talaga Sari adalah penghasil singkong sekaligus produsen singkong dengan segala diversifikasi pangannya. Singkong kan nggak hanya bisa buat keripik, bisa jadi tepung gitu ya. Nah, jadi begitu bikin merek misalnya. Oh ada lagi yang ini. Nah, misalnya Mas Agus punya usaha bikin puding misalnya ya, istrinya punya usaha bikin puding atau Mas Agusnya punya usaha bikin puding. Bagaimana mereknya ini? Ya pakai gabungan namanya Mas Agus sama istrinya juga nggak apa-apa. Contoh kafe, kalau punya teman saya ya, dia waktu itu konsultasi merek juga. Kafe apa namanya ya, Karinda aja gitu. Sebab suaminya namanya Karyono, istrinya namanya Indah, Karinda. Nah gitu. Nah untuk pembahasan merek nanti kita bahas juga ya nanti deh kalau udah selesai desain industri ya, sedikit aja gitu. Karena desain industri ini memang melekatnya sama hak cipta dan merek, nggak bisa dipisah gitu ya. Jadi cuma beda kalau desain industri ini dia harus ada produknya. Seperti merek itu harus ada produknya dulu. Kalau tidak ada produknya, tidak diterima oleh DJIP, Direktorat Jenderal Intellectual Property. Nggak diterima. Ini kita agak unik, Undang-Undang Merek Indonesia. Kalau di Indonesia diwajibkan ada produknya dulu, baru boleh daftar merek. Sebab nanti kalau ngisi formulirnya itu ditanya produknya apa, pangan, minuman, pangan, minuman, jasa juga bisa ya kasih merek. Kemudian elektronik, misalnya itu ada pilihannya. Jadi memang produknya harus ada dan foto produknya itu harus diupload gitu. Jadi memang harus ada produknya dulu. Nah ini beda dengan Amerika. Kalau negara lain saya nggak tahu. Kenapa saya tahu di Amerika beda? Karena ada kasusnya. Gitu. Setiap mata kuliah HKI yang saya ampu, pasti kita bahas kasus materials. Case and materials dari negara-negara. Kenapa saya tahu? Karena ada kasusnya di Amerika. Kalau di Amerika, tidak perlu ada produknya dulu. Daftar mereknya aja gitu. Daftar mereknya dulu, produknya nggak ada, nggak apa-apa. Nah ini kan beda ya, berarti ada perbedaan walaupun sama-sama meratifikasi TRIPS. Nah gitu. Kalau itu kita bahasnya di hukum perjanjian internasional. Kalau Kanada dalam hukum perjanjian internasional, setiap negara yang meratifikasi kan punya hak untuk menolak satu atau beberapa pasal dalam konvensi internasional yang sudah dia sign, sudah ditandatangani, dia boleh tolak. Kenapa? Kalau dalam ratifikasi tersebut salah satu pasalnya atau beberapa pasalnya bertentangan dengan falsafah budaya hukum negara itu. Falsafah budaya hukum Indonesia itu kan landasan real dan landasan konstitusional. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak boleh ada satupun pasal
dari perjanjian internasional yang isinya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita boleh tolak. Nah, nanti ketika kita membahas HKI, memang ada beberapa pasal yang Indonesia tidak mau masuk ke undang-undang nasionalnya. Karena itu tadi ya, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Atau misalnya tidak bertentangan dengan falsafah budaya hukum negara itu, tapi berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian bagi negara itu, boleh ditolak. Gitu ya. Nah, jadi hak prioritas ini seperti itu. Bagaimana kalau dalam saat yang bersamaan ada dua merek, yang satu diajukan dari Indonesia ke DJIP-nya Indonesia, yang satu lagi diajukan dari Australia ke DJIP-nya Australia. Kan masing-masing negara punya Direktorat Jenderal HKI. Saling mengajukan, mereknya sama. Maka yang mendapatkan hak prioritas adalah, ini panjang banget ya. Yang mendapatkan hak prioritas itu adalah orang yang orang yang tanggal pendaftarannya itu lebih dulu. Mana tadi? Ya. Tanggal penerimaan negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. Kalau di Indonesia misalnya Mas Ade mengajukan merek itu tanggal 12 Maret 2021, yang di Singapura mengajukannya tanggal 13 Maret 2021, yang di Singapura tuh nggak diterima. Walaupun sertifikat mereknya belum ada. Dia baru daftar doang. Kalau daftar itu kan belum jelas ya, apakah merek itu diterima atau tidak oleh DJIP-nya Australia. Tapi tetap ditolak yang punya Mas Ade, beda sehari. Atau beda beberapa jam. Gitu. Karena untuk desain industri ini berlaku first to file. Siapa yang daftar pertama, dia yang dapat perlindungan hukum. Jadi bukan kapan terbitnya sertifikat, tapi kapan dia daftar seketika itu mendapat perlindungan hukum. Gitu ya, nah itu maksudnya itu. Kemudian ini masih prioritas, nanti disimak sendiri. Nah, ini adalah syarat mendapatkan perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang UUDI ya, nomor 30 tahun 2000. Yang pertama baru. Belum pernah ada desain itu sebelumnya di negara manapun. Makanya pengecekannya itu worldwide. Ya, DJIP Indonesia itu worldwide. Dia ngeling ke semua DJIP negara anggota WIPO. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Jadi tidak boleh industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Ini contohnya. Nah, ini contoh desain industri yang bertentangan dengan moralitas atau kesusilaan. Desain ini beberapa tahun yang lalu ini dilaporkan oleh masyarakat ke penegak hukum sebab masyarakat resah, gitu ya. Yang menjadi soal apa? Apakah mereknya tidak bermasalah? Bikini ini adalah singkatan dari bihun kekinian. Mereknya nggak masalah. Dia sudah mendaftar merek ya. Daftarnya sudah merek diterima. Halal MUI-nya sudah ada. Nih yang saya
tunjuk pakai kursor. Kalau MUI sudah ada, gitu ya. Mereknya sudah didaftarkan, belum terbit sertifikat mereknya. Karena kalau sudah terbit, nanti di belakang sini ada trademark TM di garis kecil. Itu namanya trademark. Atau misalnya R, register, itu sudah terdaftar. Gitu ya. Yang jadi masalah adalah desainnya nih loh. Ini desain industri nih. Nah, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Sebab ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Desain industri itu tidak boleh bertentangan dengan norma agama. Yang pertama dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Nah, ini bertentangan. Jadi dilaporkan. Ya. Tapi tidak sampai ke ranah pidana, sebab pendesainnya itu meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Gitu. Jadi dia ganti desainnya ini. Ini desainnya memang belum didaftarkan. Kalau didaftarkan sudah pasti tidak diterima kan gitu. Gitu ya. Apakah ada unsur kesengajaan tidak didaftarkan atau apakah ada unsur kesengajaan, misalnya sengaja tidak didaftarkan tuh karena tahu pasti ditolak gitu ya. Nah itu tidak tahu juga. Tapi yang jelas ini desain ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dilaporkan, kemudian ownernya minta maaf secara terbuka. Nanti bisa di browsing ya di internet. Nah ini tampak belakang produknya. Ini produknya nih ya. Ini produknya. Jadi ini depannya, belakangnya seperti ini. Kalau depannya menampakkan anatomi tubuh perempuan semi telanjang, maka bagian belakang menampakkan anatomi tubuh perempuan dari belakang juga semi telanjang. Nah ini nggak boleh desain seperti ini. Ya. Ancaman pidananya kalau saya tidak salah pidana penjara 12 tahun. Itu nanti bisa dicek di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Ya. Nah, kemudian yang ini. Ini adalah desain industri yang bertentangan dengan agama. Yang mana yang bertentangan? Jadi desain industri itu tampilan luar produk. Penampilan luarnya. Penampilan luarnya ya. Ini adalah apa ini namanya kalau yang buat toilet laki-laki ya? Urinor. Ya, urinor. Urinor. Nah, ini urinor ini di Itali. Nah, ini masa urinor desain industrinya patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria ini kan simbol perempuan suci dalam agama Kristen. Dibuat seperti ini. Sehingga seakan-akan Bunda Maria itu sedang melihat kalau laki-laki sedang membuang buang air kecil. Nah, ini penghinaan terhadap agama Kristen. Nah, ini juga pendesainnya dilaporkan di Italia sebab dia sudah menghina simbol agama Kristen, menghina perempuan suci dalam agama Kristen. Kalau di kita Siti Maryam ya, ibu dari Nabi Isa Al-Masih. Nah ini nggak boleh. Nah ini penghinaan juga terhadap agama Islam. Ini kalau kita lihat, ini desain industri. Sebab produknya sudah ada. Ingat, desain industri itu harus sudah ada produk. Ini produknya. Produknya sendal. Desainnya itu seperti ini. Ini dari atas sampai bawah. Ya. Kemudian untuk kamuflase supaya nggak kelihatan ada simbol Allah di sini, dia bikin nih 3 dimensi ini, ya. Nah, ini dibikin di tengah-tengahnya ada Allah. Ini sudah dilaporkan juga. Desainernya minta maaf secara terbuka. Jadi di Indonesia ini segala permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan permintaan maaf.
Gitu ya. Nah, oke. Dari mana? Ini terakhir. Apa ini yang ini? Nah, berapa lama jangka waktu perlindungan desain industri? 10 tahun. Terhitung sejak tanggal penerimaan, sejak tanggal daftar. Jadi first to file yang tadi saya sebut. Ya, 10 tahun. Terhitungnya itu bukan sejak sertifikat desain industri terbit, bukan. Tapi terhitungnya 10 tahun sejak daftar. Jadi nggak peduli mau itu desainnya diterima atau tidak, perlindungannya itu 10 tahun sejak daftar. Kalau desain industrinya ditolak gimana? Ya udah, berarti kan nggak dapat perlindungan hukum orang ditolak. Gitu kan? Apakah bisa diperpanjang? Tidak. Jadi setelah 10 tahun, desainnya ini menjadi milik umum. Bukan yang ini salah ya, desain industri yang salah. Nanti di bawah ada yang benar, gitu, di akhir slide. Ya, tidak bisa diperpanjang. Maka ketika sudah lewat 10 tahun, desainnya tersebut bisa dipakai oleh orang lain tanpa minta izin kepada pendesain dan tanpa membayar royalti. Hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri? Yang pertama, hak eksklusif. Hak eksklusif itu apa? Hanya pendesain yang punya hak untuk menggunakan desain industrinya terhadap produk apapun, dan dia punya hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dari hak eksklusif ini kita bisa lihat bahwa seluruh hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mencari keuntungan. Buat siapa? Buat pencipta, penemu, pendesain. Kenapa? Sebab hak kekayaan intelektual itu merupakan proses olah pikir intelektual manusia. Ya, dan ini sulit. Maka negara sangat menghargainya dan memberikan perlindungan hukum. Nah, HKI itu melindungi haknya. Melindungi haknya. Jadi kalau dalam hukum benda, HKI termasuk pada benda imaterial. Benda tidak berwujud. Gitu ya. Yang kedua adalah pendesain, pemegang hak desain industri, punya hak mengajukan gugatan secara perdata. Ini salah. Secara perdata dan atau tuntutan pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Jadi bisa perdata saja, bisa pidana saja, bisa dua, bisa perdata dan pidana. Gitu, ya. Nah, apakah hak desain industri dapat beralih atau dialihkan? Sama seperti hak kekayaan intelektual yang lain, desain industri ini bisa dialihkan, bisa beralih dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan dengan cara sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ini contoh yang benar ya desain industrinya. Nah, ini contohnya. Ini kursi ergonomis. Ergonomis itu kursi kesehatan. Beda-beda ya. Ini. Yang pertama, kursi yang pertama. Nah, ini gambar kursi yang sebelah kiri. Ini ya, yang sebelah kiri yang ini.
mempunyai tempat duduk yang sangat nyaman dengan penyangga tambahan untuk bagian punggung dan kepala. Nih, ini tambahan nih, punggung dan kepala. Ya. Kursi yang tengah diklaim memperlancar sirkulasi darah, mengurangi stres jantung, mengurangi tensi otot dan tekanan terhadap tulang punggung. Nih yang tengah. Nah, ini yang tengah ya. Beberapa hari yang lalu saya cek nih harga kursinya ya. Ini luar biasa harganya. Di internet ini sekitar 5, berapa gitu ya. Ini lebih mahal lagi sekitar 8, berapa. Ini juga mahal sekitar ya 8-an lah. Gitu ya, semuanya di bawah 10 juta ini. Nah, ini kursi-kursinya. Yang sebelah kanan didesain secara khusus sehingga tulang punggung berada dalam posisi yang baik dan lebih nyaman setelah duduk berjam-jam. Nah, jadi masing-masing desain industri ini mengklaimnya beda-beda. Desain industri itu tampak luarnya ya, penampilan luar. Ini penampilan luarnya. Nah, ini dilindungi oleh desain industri, tampilan luar. Nah, ini tampilan luarnya. Nah, ini ya, desain ada 3 desain kursi yang sangat unik. Nah, pertanyaannya, dapatkah kursi-kursi ini dilindungi berdasarkan ketentuan UU DI Indonesia? Dapat, ya, jawabannya. Bagian manakah dari kursi tersebut yang dapat dilindungi oleh UU DI? Nggak mau jawab saya, soalnya nanti ini jadi soal di e-learning. Yang ketiga, apakah ada cabang HKI lain yang dapat dipakai untuk memberikan lebih banyak perlindungan terhadap kursi-kursi ini? Jadi begini, dalam satu produk itu bisa melekat beberapa HKI. Saya kasih contoh yang ini ya. Kalau yang ini saya nggak mau jawab karena jadi soal. Nah, ini yang saya kasih contoh nih. Yang tadi ya mie. Ya apa? Bihun. Nah, ini. Ini kan produknya nih. Ini bentuk, ini produknya. Nah, dari satu produk ini bisa melekat beberapa HKI. Satu, merek. HKI 1 merek. Ini. HKI 2, rahasia dagang. Yang mana? Isi bihunnya. Komposisi bihun ini sehingga enak, kemudian disukai orang. Itu kan resep. Ini HKI juga rahasia dagang, tapi belum kita bahas. Nanti kita bahas. Ya. Nah, ini isinya. Apalagi yang bisa dilindungi? Proses pembuatan bihunnya, itu paten. Metode pengolahannya, metode prosesnya, ya paten. Tampilan luar produk, desain industri. Jadi ada beberapa HKI yang melekat dalam satu produk. Mengenai mahal atau tidaknya kita bahas di lain kesempatan. Mungkin insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi. Ya, harga-harganya mahal nggak Bu Niza? Saya tidak bisa bilang mahal atau murah ya, sebab mahal atau murah ini kan sangat subjektif ya. Contoh misalnya daftar desain industri kan 300.000 khusus UMKM. Kalau bukan UMKM 600.000. Kalau UMKM 300. Nah, ada sebagian orang yang bilang wah murah banget 300.000, daftar aja desain industri. Dapat perlindungan hukum 10 tahun gitu kan. Tapi 300.000 juga berat bagi sebagian UMKM gitu ya, merupakan jumlah yang besar. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menyamaratakan gitu antara usaha yang satu dengan usaha yang lain gitu. Bagi perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah mapan, 600.000 itu
kecil ya. Tapi buat UMKM 600.000 itu besar. Saking besarnya sampai di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu di reduce jadi 300, khusus UMKM itu 300.000. Gitu. Nah, saya juga nggak tahu apa sebabnya dibedakan harganya, tapi yang jelas sejak 2 tahun ini sebelum corona itu pemerintah sangat memanjakan UMKM dan mendorong UMKM ini untuk mapan ya, memperoleh perizinan dimudahkan, memperoleh HKI dikasih diskon gitu ya. Bahkan pendaftaran merek itu bulan Desember kemarin, dari tanggal 8 Desember sampai 20 Desember 2020, pendaftaran merek untuk UMKM itu gratis. Kok Bu Nisra tahu? Soalnya saya daftarin merek Berenuk. Jadi memang gratis kalau UMKM. Gitu. Sekarang udah bayar lagi. 500.000 kalau daftar merek. Ya, jadi ya nanti akan ada keringanan-keringanan lagi untuk UMKM. Cuman bergantian gitu ya keringanannya. Misalnya kurun waktu 1 bulan digratiskan merek, kurun waktu bulan depannya enggak gratis tapi desain industri 300.000 gitu ya. Nah itu beda-beda. Gitu. Kalau untuk UMKM sangat membantu dan menunggu-nunggu gitu ya. Kapan ini gratis gitu. Nah itu biasanya informasinya itu disampaikan dari Dinas Koperasi dan UMKM di setiap kota kabupaten. Gitu. Nah, oke, sampai sini ada sekitar waktu berapa sampai jam berapa sih? Sampai jam 12 ya? Ya, 15 menit untuk tanya jawab. Silakan. Bagi yang mau bertanya, namanya disebutkan dulu. Ya. Putus ya jaringannya ya. Silakan ya namanya. Nama saya Nina, Bu. Ya, Nina silakan. Terhadap desain industri yang bersimpangan dengan agama. Saya pernah dapat produk, pernah beli produk yang ternyata pas sampai rumah baru sadar gitu kalau di bawahnya itu terdapat ini produknya sepatu dari salah satu brand dunia, dan ternyata di bawah sepatunya itu ada tulisannya itu brandnya, tapi ternyata desainnya itu seperti lafal Allah gitu. Nah kalau misalkan kita dapat produk kayak gitu, kita harus bersikap seperti apa ya Bu? Apakah kita buang, tapi kalau dibuang jadi mubazir atau bagaimana baiknya? Apa kita simpan aja produknya atau bagaimana? Mbak Nina, produknya ini mau dijual lagi? Enggak, untuk saya pakai pribadi. Oh ya, sebentar saya share. Ada kemarin hari apa ya, Kamis saya diminta mengisi kuliah umum oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UIN Jakarta, bahas tentang ini juga, aspek hukum dan legalitas studi kelayakan bisnis. Jadi memang untuk startup kelayakan bisnis itu yang pertama perizinan dulu ya. Jadi saya bilang ke mahasiswa itu, startup kelayakan bisnis yang pertama harus dilakukan adalah tentukan dulu jenis produknya apa, apakah makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Karena perizinan setiap produk itu berbeda-beda instansi yang mengeluarkan izin edarnya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah perhatikan dan teliti hak kekayaan intelektual apa yang sangat-sangat diperlukan ketika kita startup bisnis. Dari sekian banyak HKI, saya sarankan ke mahasiswa itu yang pertama merek dulu. Itu merek. Karena merek ini sangat penting ya, sangat penting karena merupakan reputasi produsennya, kemudian identitas gitu.
Dan berhati-hati supaya merek itu tidak ditiru atau dipalsukan oleh pelaku usaha yang lain. Sebentar, saya share dulu. Nah, ya. Tadi apa tadi simbol? Bagaimana kalau ini ada nih produknya nih. Nah, kelihatan nggak? Gambar sepatunya kelihatan nggak, Mbak Nina? Belum. Belum muncul, Bu. Belum muncul, Belum, Bu. belum, Masih Bu, yang belum. tadi, Bu. Masih yang tadi ya? Yang ini stop share dulu kali, Bu. Ganti. Oh, gitu. Ya, sudah. Stop share. Oke. Oh, iya, iya, iya. Ini udah kelihatan? Ada sepatu. Sudah, Bu, sudah. Nah, ini kan saya lingkarin hijau nih. Ini kan ada gambar palu arit. Kalau ini saya bukan desain industrinya, tapi saya kasih contoh mahasiswa itu merek yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu ya. Ini ada palu aritnya. Yang Nina temukan di sepatu di telapaknya ya? Iya, Bu, betul di telapaknya. Iya. Di telapaknya. Berarti dia merek, bukan desain industrinya. Karena kalau desain industri itu kan tampilan luarnya. Gitu kan? Tampilan luarnya. Merek ada di telapak kaki. Itu ada indikasi itikat buruk. Berarti itikat buruk. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan produk luar negeri. Di luar negeri itu tidak semua negara memasukkan pengecualian terhadap perlindungan merek, perlindungan desain industri. Kayak begini ya. Saya kasih contoh merek aja deh, soalnya bingung juga nih, stop share, terus share yang satu lagi. Bentar. Ini apa sih? Oh, Bepom. Nah ini ya. Jadi kan gambarnya palu arit. Bertentangan dengan undang-undang yang mana kan gitu? Undang-Undang Ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran paham komunisme marxisme. Ini nggak boleh. Tapi kan tidak semua negara melarang paham komunis di negaranya. Gitu kan? Maka ini bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Ini dari Cina. Sepatu ini dari Cina. Di Cina tidak ada larangan seperti ini. Nah, masuk ke Indonesia itu ya harus mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, ini nggak tahu nih lolosnya di mana nih. Apakah ini barang selundupan? Kita nggak tahu juga ya, black market, atau masuk ke Indonesia dengan cara yang legal. Kalau dengan cara yang legal, saya yakin ini pasti nggak lolos. Karena Indonesia sangat berhati-hati ketika mengimpor barang. Nah, jadi yang kasusnya Nina itu, saya sangat yakin itu barangnya masuk secara ilegal di black market. Nina belinya di mana? Jadi produk itu brandnya, saya boleh sebut brand nggak, Bu, di sini? Boleh, nggak apa-apa. Brandnya itu Nike. Sepatu ya. Itu punya, Nike kan punya tipe sepatu ya, sepatu bermacam-macam. Nah, kebetulan yang saya dapatkan itu adalah tipe yang Air Max. Nah, tulisan Air Max-nya itu di telapak kakinya hurufnya menyerupai lafal Allah gitu. Nah, kebetulan sepatu itu saya dapat beli di luar negeri, jadi bukan beli di Indonesia. Nah, baru enggahnya itu pas, jadi kan di unboxing-nya itu kebetulan di Indonesia. Jadi pas baru dibuka, pas
dicek ternyata seperti itu gitu. Ya. Ya biasanya kita kalau beli barang di luar negeri ya begitu ya. Di luar negeri nggak apa-apa, nggak masalah mau pakai simbol palu arit, mau lafal Allahnya di sendal, di telapak kaki, mereka nggak ada masalah karena mereka negara sekuler. Tidak ada perkecualian seperti itu. Tapi kalau masuk ke Indonesia, nah berarti ketika di imigrasi itu tidak dibongkar, gitu ya. Iya. Nah, di imigrasi nggak dibongkar. Kalau dibongkar itu pasti nggak boleh masuk, disita di situ, nggak bisa. Gitu. Seperti teman saya, waktu dia ke Amerika itu dia bawa parfum dari Indonesia. Di imigrasinya Indonesia lolos, di imigrasinya Amerika nggak lolos karena parfumnya itu palsu, yang refill itu, gitu ya. Jadi kan juga heran loh, kok bisa? Emangnya imigrasi Amerika punya alat tes parfum? Enggak, tapi kata mereka mayoritas orang Indonesia yang keluar negeri pasti bawanya parfum palsu. Malu juga ya, gitu ya. Ibu, tapi kalau misalkan kayak gitu, saya sebagai pembeli bisa dijerat hukum juga nggak ya karena sudah beli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia? Iya, kalau saya rasa enggak. Saya rasa enggak. Sebab kelalaiannya ada di imigrasi Indonesia. Kenapa boleh barangnya masuk? Mereka punya kewajiban untuk memeriksa setiap barang yang datang dari luar negeri. Apakah melanggar perundang-undangan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar perundang-undangan yang berlaku, barang itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Berarti kan kelalaiannya bukan sama pembeli. Kelalaiannya sama imigrasi Indonesia. Kenapa kok nggak diperiksa? Kan ada dalam undang-undang imigrasi kan sudah jelas. Setiap petugas imigrasi wajib memeriksa seluruh barang-barang yang datang dari luar negeri. Nah ini penyebabnya juga belum ada penelitian, ini bagus juga buat skripsi ya. Bagus nih, nanti Nina bisa angkat ini menjadi skripsi berdasarkan pengalaman sendiri gitu. Nah, apakah bagian imigrasi Indonesia itu kekurangan SDM? Nah itu kan permasalahan. Kok bisa lolos barang dari luar negeri yang bertentangan dengan undang-undang desain industri, bertentangan dengan undang-undang imigrasi, gitu ya. Nah itu bisa diangkat jadi skripsi tuh. Nah ini yang kedua, merek ini yang palu arit ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Ini pasal 107 A sampai E, ya. Dicek sendiri nanti A sampai E. Kalau ini saya hanya ya. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme dalam segala bentuk dan perwujudan. Jadi merek itu juga masuk ini. Ini undang-undang merek nih, pasal 107. Huruf A sampai E. Diwujudkan dalam bentuk apapun tuh nggak boleh, gitu ya. Nah, dipidana penjara paling lama 12 tahun. Ini sama kayak UUD desain industri, ya nggak boleh. Sekalian aja deh, nggak apa-apa sekalian aja ya. Mumpung buka filenya. Nah, kalau saya karena saya jadi dosen tamu di kuliah umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN. Jadi selain saya sampaikan hukum negara, juga saya sampaikan syariat ya, hukum Islam seperti apa mengatur ini gitu. Nah, kan tadi di sini di apa? Mana tadi? Ini ya. Nah ini tips membuat merek. Kalau ini bukan undang-undang nih, saya sendiri nih yang bikin nih. Waktu bikin merek buat minuman berlus ya. Nah, ini udah diingat memiliki makna menarik dan lucu, fleksibel. Tidak bertentangan dengan undang-undang merek dan undang-undang lainnya, tidak melanggar syariat. Tips membuat merek, ya barangkali ada mahasiswa yang lagi bingung bikin merek seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa dicontoh. Mudah diingat, memiliki makna menarik dan lucu, fleksibel. Fleksibel itu
Putus. Lanjutkan Bang Jinpen. Putus ketua beberapa kali ini keluar masuk terus. Hilang ya, Bang? Telkomsel, Telkomsel. Oh iya. Ini nggak ada sinyal sama sekali. Telkomsel di Medan aman di Medan. Wah, Horas. Barang hati-hati. Horas, hai. Horas, Ya, Pak. Horas, Ya. nggak ada beras, makan gabah. Olo. Oh, Horas, Bang. Durian ucoknya boleh, Bang? Ada durian ucok sama durian sibolang di sini, Bang Dio. Jangan lupa Medan itu beli bikini masak sana. Kenapa bikin Bang Ade? Ya tadi bihun kekinian itu. Keren. Itu bikin viral aja itu biar Tadi masih produknya. gondrong Bang Ade, masih gondrong. Produknya. Iya, belum mempan dicukurnya. Nanti habis nispusak ban baru Pak Rusman. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, Bu. Sinyalnya putus. Tadi mana nih? Bentar. Ini kelihatan udah? Ini waktunya tinggal mepet. 20. Belum, Bu. Sudah, Bu. Nah ini ya. Ini produknya. Jadi Berenuk ini merupakan produk binaan. Jadi kita kolaborasi. Collaboration. Hilang, Bu. PPT-nya, Bu. Oh hilang. Belum ke-share, Bu. Nah, udah? Ya, udah. Business collaboration antara perguruan tinggi dengan UMKM yang tidak lebih dari 200 km dari perguruan tinggi. Ini saya dapat hibah dari BRIN. BRIN itu Badan Ristek Inovasi Nasional, Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi. Jadi tim saya dapat hibah itu untuk membina UMKM di sekitar kampus yang tidak lebih dari 200 km dari kampus. Supaya mudah pengawasannya gitu, pembinaannya mudah, pengawasannya mudah. Nah, ini kita kolaborasi, ini produknya. Ini Sari Berenuk. Ini untuk mendapatkan halal MUI, di sini halal MUI, untuk UMKM gratis. Alhamdulillah ya. Kurun waktu tertentu sekarang bayar. Sekarang bayar 2,5 juta. Waktu kami daftar itu gratis. Sudah HKI juga, itu sudah didaftarkan mereknya. Nah, ini mereknya Pahala 08. Kenapa bikin Pahala 08 mudah diingat? Itu tadi ya, mudah diingat, fleksibel. Fleksibel kenapa? Karena ini kan minumannya berenuk. Nah, ini minuman berenuk ini, ada yang tahu nggak berenuk apa? Jangan-jangan pada nggak tahu. Buah maja, Bu, yang pahit sekali. Ya, ini berhasil kami bina UMKM-nya, jadi buah berenuk ini jadi minuman kesehatan. Sekarang sedang proses izin edar BPOM, ya belum keluar, sertifikat belum keluar. Nah, karena berenuk ini kan ada ampasnya. Nah, ampasnya itu diversifikasi, berarti diversifikasi berenuk, jadi pengembangan olahan berenuk. Kami arahkan ampasnya itu jadi dodol sama sambal, gitu. Nah, boleh nggak mereknya itu untuk yang lain boleh. Asal produknya itu dari satu bahan baku ya. Jadi bahan baku itu misalnya berenuk, buah berenuk bisa jadi minuman, bisa jadi makanan. Nah, itu bisa dari satu merek. Itu kan udah ada tuh di HKI 1 tuh, ya. Nah, ini udah ada mereknya, desain industrinya lagi daftar. 300.000 cuman, ya masih 300. Mereknya gratis, kami dapat yang gratis, jadi alhamdulillah ya dipermudah Allah banget. Jadi sertifikat halal gratis, mereknya gratis gitu ya. Desain industri kan 300.000 lah, ya. Nah 300.000, saya nggak berani juga bilang murah atau mahal ya.
Tapi apalagi dibantu sama Ristek Dikti ya pendanaannya. Jadi kenapa saya bilang ini merek ini saatnya ini nih mana tadi? Saatnya cara membuat merek tips. Oh ini udah desain industri. Ini nih contoh 3 dimensi, tapi minggu depan aja deh. Ini waktunya udah mepet. Ini penting banget. Nah ini ya. Sebentar. Nah ini kan tidak bertentangan dengan undang-undang merek. Tidak melanggar syariat. Yang tidak melanggar syariat ini nggak ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Ini Undang-Undang merek nih. Undang Nomor 20 tahun 2016. Undang-Undang merek. Nggak ada di Undang-Undang merek, nggak boleh dilarang membuat merek yang bertentangan dengan hukum Islam, nggak ada. Kenapa? Karena negara Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara hukum kan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ini saya tambahin sendiri. Gitu. Kenapa saya tambahin sendiri? Karena saya ngasih kuliah umum itu di Universitas Islam Negeri. Ada Islamnya. Jadi saya sampaikan menurut hukum negara dan hukum Islam. Universitas Al-Azhar Indonesia ada Islamnya juga, jadi saya sampaikan juga, gitu kan? Kewajiban saya menyampaikan. Memangnya ada Bu Nizla merek yang melanggar syariat banyak. Nih, tapi ini sih produk luar negeri. Yang dalam negeri ada, nih, tuh, kelihatan nggak sambal setan? Ini menunya ngeri-ngeri nih. Ya ada nasi goreng kuntilanak kayak macam-macam, ngeri. Nih sambal setan. Nggak boleh nih. Kalau di undang-undang negara sih nggak dilarang. Boleh-boleh aja. Gitu ya. Tapi di hukum Islam melarang. Nah, itu beda. Nih ada lagi. Mie setan jerit. Ini merek ini. Ini kalau didaftarkan lolos nih. Ya, Dirjen Haki lolos, tapi nggak boleh dalam hukum Islam. Tawon setan Bu di Surabaya. Aduh, macam-macam. Saya sampai, aduh. Ya. Bebek setan Bang Erik juga tuh, Bu. Nggak boleh tuh. Ya. Kewajiban sesama muslim menyampaikan. Kalau diterima, bukan karena menyampaikan, ya jangan sombong. Wah, gara-gara saya tuh dia jadi nurut tuh diganti mereknya, bukan. Bukan karena kita, tapi karena Allah membukakan pintu hatinya. Ya, jadi nggak usah merasa berjasa menyadarkan orang gitu. Ya. Nah ini iblis. Ini nggak boleh nih kalau syariat Islam. Kok nggak ditangkap ya sama hukum ya? Nggak ada undang-undang yang melarang. Ingat fiksi hukum ya. Selama undang-undang tidak melarang berarti boleh. Gitu. Nah itu mahasiswa UI nanya, Bu, itu yang perintah Allah mana tuh yang dilanggar? Udah saya siapin jawabannya. Nah nih, perintah Allah mana yang melarang kita menamakan buruk makanan dan minuman? Al-Quran surat Al-Baqarah 168, Al-A'raf 157. Ini nanti kita bahas deh minggu depan sekalian ya. Oke, sip. Oke, Bu. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh Bu nanya Bu, saya Bu. Boleh Bu. Ari Bu. Ya, Pak Ari. Ya, jadi kan terkait desain industri ini banyak pelaku UKM yang tidak menyadari atau kurangnya publikasi sosialisasi terkait peraturan desain industri Bu ya. Sementara mereka sudah banyak mengeluarkan, misalnya lah salah satu pelaku UKM atau industri kecil mengeluarkan desain mereka sendiri dan sudah sempat menjual, kemudian baru tahu bahwa ada peraturan mengenai desain industri ini, dan kemudian dia coba untuk mendaftarkannya, gitu kan Bu ya. Tapi kan sementara desain industri ini dipersyaratkan salah satunya tidak pernah dipublikasikan sebelumnya, Bu.
kira-kira itu ditolak atau di approve, Bu ya? Demikian, Bu. Ya, sebetulnya begini, pembuktian pernah diumumkan atau tidak, itu kan DJIP, Dirjen Haki, itu kan hanya mengecek pengumumannya yang ada digital aja, gitu. Jadi kalau saya pesan ke UMKM gini, ini kami mau daftar desain industri, sementara kan lama juga ya sertifikatnya datang. Tapi kan perlindungan hukumnya kan bukan sejak sertifikat terbit, tapi sejak pendaftaran, gitu. Jadi kalau sudah daftar, berarti sudah mendapatkan perlindungan hukum. Boleh nggak ikut bazar, kan gitu kan? Nah, itu kan pengumuman ke halayak ramai bahwa kami sudah bikin desain, misalnya mana gitu. Nah, nih ya. Nah ini produk kita nih. Nah ini kita mau pameran nih UMKM-nya. Gimana ya? Kan tidak diterima kalau sudah diumumkan. Bazar itu kan termasuk diumumkan, gitu kan? Ikut bazar ke sana sini. Sementara UMKM kan butuh pengumuman untuk pemasaran, kan? Untuk announcement bahwa kami ini punya produk namanya buah sari berenuk. Gimana kalau nggak ikut bazar, misalnya gitu. Maka saya sarannya begini, DJIP itu men-tracing pengumumannya itu dari digital saja, berita di digital gitu. Tapi kalau yang offline mereka nggak bisa tracing, gitu. Maka pengumumannya jangan dilakukan yang digital, misalnya pengumuman di Tokopedia gitu ya. Waduh, nanti nggak dapat nih, ditolak nanti nih, kelihatan pas di tracing gitu. Tapi kalau untuk bazar-bazar boleh, tapi hati-hati bazarnya itu jangan sampai ada upload foto di media sosial, bikin YouTube, gitu ya, produknya loh. Bentuknya kayak gini nih, jangan, gitu kan? Nah itu. Paling begitu aja Pak taktiknya, supaya UMKM juga tidak terhalang untuk mengumumkan, memberitahu kepada halayak ramai bahwa mereka sudah punya produk gitu. Ya. Nah, itu memang sayang sih banyak sekali peniruan, apalagi kan Indonesia ini orangnya kan kreativitasnya tinggi-tinggi ya, apalagi yang anak-anak muda. Kalau dikasih kesempatan kreativitasnya luar biasa tuh. Saya udah buktikan beberapa kali tuh. Makanya saya kalau penelitian pengabdian masyarakat selalu melibatkan mahasiswa, anak-anak muda saya libatin semua. Ide-idenya luar biasa, brilian mereka tuh kalau dikasih kesempatan gitu ya. Nah itu. Mau dong dilibatin, Bu. Ya, boleh. Ya ini lagi ya. Al-Azhar penelitian pengabdian masyarakatnya madu murni. Kita nanti kalau bulan Juni mau ke petani madu di Jawa Tengah, pembinaan juga. Mulai dari KKI-nya sampai perizinan BPOM, PRT. Itu mereka awam gitu ya. Nah, karena keawaman itu ya jadi menderita kerugian gitu ya, dibohongin orang misalnya gitu ya, kasihan. Nah, itu. Nanti kita libatkan mahasiswa. Berarti kalau produk Ibu itu tetap ya Bu ya, SNI gitu ya? Iya. Dalam produksinya juga ISO gitu Bu ya? Iya, ini luar biasa nih, terseok-seok nih. Apa namanya? Ketika kita daftar BPOM, itu sebetulnya sebelum kami dapat hibah pendanaan dari Kemenristek-Dikti, itu BPOM udah datang tempat produksi. Tidak bersedia memberikan izin, kenapa? Karena proses pengolahan berenuknya masih tersentuh kulit manusia. Jadi nggak boleh. Rusman siap marketing, Bu, Rusman. Iya, siap. Saya butuh mahasiswa nih. Perizinan ISO, SNI, BPOM, kebetulan saya bisa handle, Bu. Bisa handle, bisa training. Iya. Ini kemarin ke BPOM, kan BPOM sekarang selama pandemi itu tidak menerima pendaftaran offline ya, online semua. Nah, online semua ini kita terkendala juga. Pertama kan harus uji analisis nih. Uji analisis itu kan kalau ke lab BPOM kan lama banget. Ada yang sampai 3 tahun belum diuji-uji. Tapi produknya kosmetik UMKM-nya itu. Nah,
Ini kita udah 6 bulan. Ya udah sabar aja, ada yang 3 tahun. Gitu. Oh. Berapa bulan, Bu? Lama juga ya? Iya, 6 bulan udah. Nggak dijawab-jawab. Kemarin dijawab, ini, berenuk ini, buah berenuk, belum terdaftar di buku pangan besar, di Kamus Besar BPOM. Nggak ada di Kamus BPOM. Maka harus ada jurnal penelitian yang dipublish di jurnal terakreditasi dulu hasil penelitiannya ini. Gitu. Waduh, pokoknya kemana-mana deh. Kita ke IPB ya, minta diuji analisis data. Pokoknya Labnya di mana, Bu? Uji ya? labnya di mana, Bu? Biasanya uji labnya di mana, Bu? Kami uji labnya di SIG, Saraswanti. Oh, Saraswati ya, Bogor ya, Bu ya? Ya, Saraswati Bogor. Karena mengajukan ke Sukovindo itu mahal sekali. Kalau UMKM mahal banget tuh. Dan memang walaupun dapat hibah, pendanaan dari riset diri kan harus dibagi-bagi. Belum daftar patennya gitu kan, merek ini. Jadi dibagi-bagi gitu dananya. Nah, Sukovindo ini lumayan besar juga, sampai 4,5 juta. Itu kan dapat surat penawaran 4,5 juta. Sudah terakreditasikan juga. Sudah ada kannya gitu ya, Komite Akreditasi Nasional Labnya itu sudah kan. Kemudian disarankan oleh dosen IPB itu mahal karena Sukovindo itu komersialisasi. Jadi ke Saraswanti aja, itu ada harga khusus untuk UMKM. Nah itu kita berburu harga khusus aja deh kalau buat UMKM, gitu ya. Nah ini cita-citanya Insya Allah nanti dapat izin edar ekspor dari BPOM. Mudah-mudahan ya, perjuangannya masih panjang, sangat panjang. Tapi alhamdulillah sejak dibuatkan mesin melalui dana hibah Kemenristek-Dikti, dibuatkan mesin, jadi sudah tidak tersentuh kulit manusia lagi. Dari sisi higienitas juga sudah memenuhi syarat BPOM. Kemudian sedikit-sedikit UMKM-nya menyisihkan keuntungan ya dari penjualan. Ini kita tiap hari produksi dan selalu habis, gitu, selalu habis tiap hari loh. Nah itu juga rumah produksinya sudah punya, jadi dapurnya udah terpisah dari dapur rumah tangga, itu syarat BPOM juga. Jadi pelan-pelan kita penuhi semua, termasuk HKI-nya. Ya, HKI-nya kita penuhi semua. Ini pahala 08 nih. Ini waktu merancang mereknya juga rapat berkali-kali nih. Mau apa nih mereknya gimana gitu ya. Nah ini kita kenapa pilih pahala? Yang pertama, kita berharap minuman berenuk ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai pahala. Gitu, karena ini minuman kesehatan. Boleh dicek nanti di Tangerang News gitu. Kelurahan Karangtengah itu zero OTG awal-awal masa pandemi, karena kita konsumsi ini nih orang Karangtengah gitu ya. Nah ini terus yang kedua, kenapa pahala namanya, karena ini rumah produksinya di Jalan Pahala, ada 08 nih nama RT-nya gitu. Jadi bikin merek itu mudah sebetulnya, mudah gitu ya. Nah, disebutnya juga gampang gitu kan, pahala 08. Tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan syariat. Bu, boleh tanya, Bu? Silakan. Namanya Iya. dulu. Dion, Bu. Dion Hardika. Yuk, silakan, Dion. Iya, ini Bu yang terkait larangan menggunakan lambang tadi, Bu ya, komunisme gitu. Ini kan sering kita lihat, Bu, di film-film itu, terutama yang untuk menggambarkan sejarah Perang Dunia Kedua, ataupun di buku-buku yang mengulas tentang itu gitu, mau nggak mau kan dia ada konten tentang itu, Bu ya, karena fotonya itu kan menggambarkan peristiwa pada zamannya begitu. Nah itu apakah ada batasannya gitu, Bu, yang bisa jadi apa di desain buku atau di konten film atau di produk-produk seperti itu gitu, Bu? Ya, di semua undang-undang hak kekayaan intelektual, semua undang-undang tapi beda pasal ya. Itu kecuali diperuntukkan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat itu boleh. Jadi kalau untuk misalnya saya meneliti tentang ideologi komunis, penelitian itu saya publish, saya jadikan buku, saya publish, itu nggak apa-apa. Karena dari penelitian ke pendidikan.
nggak masalah. Undang-undangnya sudah membolehkan. Tapi selain dari pendidikan, selain dari peruntukannya untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu dilarang. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Ini satu lagi nih, buah semangka nih udah ditolak nih, ada tanda silangnya. Ini saya dapat dari portalnya DJIP ya, DJIP, Direktorat Jenderal Intelektual Properti ini saya sudah ada di situ. Semua pihak boleh mendownload, ya udah saya download aja, gitu kan. Nah. Ya baik, waktunya sudah habis, sudah jam 12. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan perkuliahannya di hari dan waktu yang sama, ya Insya Allah. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semuanya sehat-sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu supply buah berenuk siap, Bu. Siap. Saya usernya siap, Bu. Siap nyobain, Bu. Ya, perlu banget ini. Aduh, saya kalau nggak dibantu mahasiswa, ampun dah. Saya supply buah berenuk siap tiap hari. Ya, siap. Nanti saya share di grup. Baik. Ya. Pak Rusman siap sampai pohon-pohonnya siap itu. Siap, Ibu. Iya. Pak Ade marketing jago tuh, Bu. Iya. Aduh, kalau nggak dibantu mahasiswa, produksi, marketing, pengolahan tuh Pak Ari hebat itu. Ya. Udah jalan semua itu, Bu. Ya, siap kolaborasi ya, mahasiswa. Siap kolaborasi seperti Medan Berkah. Soalnya gini, mahasiswa itu hanya tahu tugasnya itu cuma kuliah. Betul. Padahal jelas di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mahasiswa itu mempunyai kewajiban pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Itu 3 kewajibannya. Siap, ya. Bu. Nah, Siap, nanti masyarakatnya. saya ajak penelitian, saya ajak pengabdian. Siap cari waktu offline, Bu. Ya, ini terhalang corona. Baik, Bu. Ya. Baik. Saya izin meeting dulu, mau siap-siap mau sholat. Ya. Ini Medan